Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Dekatmu kepada Allah itu sekira engkau selalu seolah-olah melihat dan memperhatikan dekatnya Allah kepadamu. Artinya bahwa Allah itu benar-benar dekat dengan kita dan dengan seluruh makhluk yang ada dimanapun, tidak ada bedanya. Bagi Allah tidak ada istilah jauh atau dekat, sama. Itu maknanya kita dekat dengan Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu dekat dengan kita, bukan berarti dekat jarak, dekat tempat, tapi Allah selalu mengetahui gerak-gerik kita, mengetahui seluruh gerak-gerik makhluk. Jadi sekecil apapun makhluk yang ada di alam ini, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah yang mengurus. Jadi ketika orang itu melihat apapun di alam ini, ya, terus ingat dan yakin bahwa yang menciptakan itu Allah, yang mewujudkan apapun yang ada, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang mewujudkan itu Allah. Ketika orang itu ingat bahwa yang mewujudkan itu Allah, ya, berarti orang itu dekat dengan Allah, karena ingat bahwa yang menciptakannya itu adalah Allah. Setiap ada kejadian apapun, ya, dia ingat bahwa yang menghendaki kejadian itu Allah. Dan ketika Allah menghendakinya, tidak bisa ditolak oleh seluruh makhluk. Jadi ketika orang setiap ada kejadian apapun, Allah yang menghendaki. Allah. Begitu itu orang berarti dekat dengan Allah. Karena selalu ingat Allah yang menghendaki di mana saja, ya. Termasuk kita bisa melakukan apapun, segala gerak-gerik kita merasa Allah yang menggerakkan, Allah yang menolong, Allah yang menguatkan, Allah yang menghendaki. Begitu itu orang namanya dekat dengan Allah. Jadi dimanapun orang berada, tidak ada bedanya antara manusia, ya, di tempat kita ini maupun di Mekah, maupun di depan Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah pun sama. Artinya Allah itu dekat. Bukan arti orang yang di Mekah itu Allah lebih dekat kepada mereka daripada, bukan, ya. Jadi karena Allah itu tidak bertempat, tidak butuh tempat, ya. Sebelum ada tempat, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah ada. Tidak ada bedanya antara makhluk yang di langit maupun yang di bumi, bahkan di dalam bumi yang paling bawah tetap Allah tahu, ya. Dan Allah yang ngurus, Allah yang nyukupi, ya. Makanya ketika Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan perintah ketika sudah diangkat jadi rasul, pertama kali disuruh meninggalkan, ya, negeri itu dan menuju Mesir untuk dakwah, ya, kepada Fir'aun, ya. Maka sedikit terlintas dalam hati, ya, nanti siapa yang ngasih makan keluarga saya tinggal, ya, siapa yang ngurus? Itu spontan Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan
ya, tongkat pada batu, ya, pukulkan tongkatmu pada batu yang besar, yang keras itu. Akhirnya dipukulkan, pecah, ya, sepertiga, sedikit, ya. Pukulkan lagi, dipukul lagi, ya, pecah lagi. Pukulkan sekali lagi, dipukul langsung terbelah jadi dua. Ternyata di situ ada hewan-hewan kecil macam apa, ulat, ya, yang apa, menunjukkan pada mulutnya itu makan makanan, ya. Jadi kata apa, hewan itu, wahai Nabi Musa, saya di dalam batu yang Allah tahu keadaan saya butuh apa, saya tidak pernah, ya, tidak makan setiap saya butuh. Begitu. Jadi Allah tahu satu persatu, ya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang keluar bersama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, kemudian dengar kicaunya burung, ya. Nabi tanya kepada sahabat Anas, wahai sahabat Anas, apa anda paham kicaunya burung ini? Sahabat Anas mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Oh, tidak paham saya Nabi, hanya engkau dan Allah dan Rasulnya, yaitu engkau yang mengetahui, saya tidak tahu, ya. Ketahuilah wahai sahabat Anas, burung itu buta, tidak bisa cari makan, tidak, ya, tapi dia ketika lapar, ya, menyebut, ya Allah engkau tahu keadaan saya, ya Allah. Spontan pada saat apa itu, ya, Allah ngirim belalang. Jadi pada saat mulutnya terbuka langsung belalang, ya, masuk ke mulutnya, dikunyah, terus ditelan, terus kicau lagi. Nabi tanya, wahai sahabat Anas, anda tahu kicau yang kedua ini apa? Oh, mboten Kanjeng Nabi, saya tidak tahu, engkau yang tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu berzikir kepada Allah, Subhanalladzi lam yansa man dzakarah. Maha suci zat yang tidak pernah melupakan orang yang ingat. Setiap ingat Allah, ya, langsung spontannya. Jadi selama orang itu ingat ada Allah, Allah bisa menghendaki apapun, Allah bisa. Allah, ya, tidak pernah tidak melihat kita. Allah tidak pernah tidak mendengar suara kita. Bahkan suara hati pun Allah dengar. Begitu itu yang maknanya Allah itu dekatnya. Jadi bukan dekat jarak,